Buat kalian yang sedang cari access point, mungkin access point dari D-Link ini bisa jadi pilihan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini saya pengen bahas satu buah access point dari D-Link dan tipenya itu adalah DAP-X1810F. Dan ini adalah access point tipe AX1800 ya teman-teman. Ini keluaran dari D-Link dan model access point ini bisa ditempel di plafon ataupun di langit-langit. Oke, jadi kita langsung bahas aja access point DAP-X1810F ini. Yang pertama-tama kita mulai dari kemasannya. Di tampilan depannya di sini terdapat gambar access point-nya. Dan di bagian atas ini dia ada brandnya ya, D-Link. Di bagian atas dia PoE Dual Power Option dan ada PoE Power Adapter. Nanti kita lihat apakah dia dapat power adapter atau tidak. Di bagian bawah di sini ada serinya teman-teman. Di sini ada dual band access point yang sudah support dengan 2,4 GHz ataupun 5 GHz. Di sini ada tulisan dual band WiFi ya. Dan untuk kecepatannya di sini menarik ya teman-teman, karena access point dari D-Link ini bisa sampai 1,8 GB per second. Oke, di bagian bawahnya di sini ada tulisan D-Link. Kemudian di samping dia tidak ada apa-apa ya. Di sini juga ada serial numbernya, kemudian ada modelnya. Di bagian belakang, nah di bagian belakang di sini ada fiturnya lagi teman-teman. Di sini ada tulisan D-Link dan di sebelahnya di sini ada tulisan Wi-Fi 6 yang artinya access point dari D-Link ini sudah menggunakan teknologi Wi-Fi yang terbaru ya teman-teman. Dan karena sudah menggunakan Wi-Fi 6 sudah pasti performanya akan jauh lebih baik. Dan selanjutnya di bawahnya ada tulisan DAP-X1810F, ini adalah tipenya. Di bagian bawah di sini ada fitur-fiturnya. Yang pertama dia dual band 2,4 GHz dan 5 GHz, kemudian dia speednya up to sampai 1,8 GB per second, di mana 1,2 GB per secondnya ada di 5 GHz dan 600 Mbps nya ada di 2,4 GHz. Jadi dibagi ya teman-teman, up to nya itu ada 1,2 dan ada juga 600 Mbps. Dan di bawah sini ada tulisan dual GE LAN dan WAN ya, berarti nanti ada dua port di sini. Dan di bawahnya ada multi operational mode dan ada FAT-FIT router yang mungkin dia bisa jadi router juga ya. Dan sudah menggunakan teknologi MU-MIMO yang artinya transfer datanya akan lebih baik lagi dengan menggunakan access point ini. Di bawahnya di sini ada OFDMA, BSS coloring. Nah, nanti teman-teman baca aja lah. Di bawahnya juga ada seamless roaming with Wi-Fi controller. Oke, di sini ada beberapa keterangan lagi ya. Nanti teman-teman bisa baca aja di dalam packagingnya tuh nanti dijelaskan di sini. Oke, kita langsung buka aja. Jadi dia kemasannya gini ya, kita tinggal tarik aja nih. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pinggirkan. Nah, di sini ada tulisan D-Link lagi. Oke, kita buka. Nah, kita pertama dapat access point ya. Ini seperti ini. Kita pinggirin dulu. Kemudian kita dapat quick installation guide atau manual booknya ya. Nah, yes, kita pinggirin. Di bagian bawahnya di sini kita dapat satu buah kabel UTP ya teman-teman. Ini bisa kita pakai kabel LAN. Dan ini kita juga dapat visor ya, dan juga skrupnya, fungsinya untuk nanti kita tempel ke langit-langit ataupun ke plafon. Dan ini kita dapat adaptornya, jadi teman-teman langsung dapat adaptornya ya, nggak terjual terpisah, tapi sudah dibawakan di dalam paket pembeliannya. Oke, ini kita pinggirin dulu, kita rapiin. Oke, jadi yang kita dapat dalam paket pembeliannya kita dapat ini ya, ada access point-nya, manual book-nya, ada visor dan skrupnya, ada kabel LAN dan juga ada adaptor. Dan di sini di bagian bawahnya tuh ada mounting buat kita tempel ke plafonnya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke access point-nya. Point ini menurut saya menarik ya, dia modelnya tuh bukan bulat tapi dia kotak teman-teman. Di sini ada tulisan D-Link dan di bawahnya tuh ada stiker. Stikernya ini adalah serinya ya, DAP-X1810F, dan di bagian bawah sini ada lampu indikatornya teman-teman. Di bagian samping di sini ada kisi-kisi untuk pembuangan panas ya. Di bagian bawah juga ada, jadi dia untuk sirkulasi udaranya. Nah, di sini ada. Nah, untuk bagian bawahnya dia seperti ini teman-teman. Ini bisa kita copot ya untuk mounting tadi.
Di bagian bawahnya dia seperti ini. Jadi kita udah dapat dua port, dimana di sini ada port 1 dan port 1 ini menariknya dia sudah support dengan PoE teman-teman, yang artinya teman-teman bisa nyalakan access point ini tanpa harus menggunakan adaptor, tetapi kalian harus menggunakan switch yang juga support PoE ataupun switch yang bisa mengantarkan listrik ke access point ini. Di bagian sebelah sini ada tombol reset dan di bagian sini ada tombol LAN, artinya kita bisa pasang kabel LAN ke laptop ataupun ke PC milik kalian nanti. Di sini ada dua lampu indikator dan di bagian bawah sini ada lubang untuk DC ya ataupun untuk dayanya teman-teman. Oke, untuk adaptor. Nah, di sini juga diberikan informasi ya. Di sini ada tulisan AX 1800 Indoor Wireless AP. Jadi ini digunakan di dalam ruangan ya teman-teman. Di bawahnya ada model dan ini adalah alamat IP. IP-nya 192.168.0.50. Ini adalah IP yang akan kita gunakan untuk konfigurasi access point D-Link ini. SSID yang keluar nanti tulisannya adalah D-Link. PoE ini adalah 48 volt 0,5 ampere. DC-nya 12 volt 1,5 ampere. Oke, jadi dia seperti ini. Ini menarik ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi. Ya memang untuk access point plafon ataupun untuk langit-langit dia modelnya antara kotak ataupun bulat teman-teman. Dan warnanya putih ya seperti biasa. Kebanyakan warnanya warna putih tapi elegan juga sih kalau dilihat. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pasang di rumah ini bagus gitu ya, nggak mencolok banget. Dia nggak ada antenanya tapi performanya biasanya kalau yang model seperti ini dia akan lebih baik. Apalagi untuk D-Link ini dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 yang artinya mungkin kemampuannya akan lebih baik daripada yang belum menggunakan Wi-Fi 6. Oke, daripada kita penasaran dengan access point ini, kita akan coba masuk ke dalam access point dari D-Link DAP X1810F ini. Kira-kira untuk tampilannya seperti apa dan susah nggak sih buat di settingnya access point ini? Oke, kita langsung ke sana aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke komputer. Kita lihat di sini kita sudah bisa mendapatkan SSID dengan nama D-Link. Nah, di sini kita bisa langsung connect aja ke D-Link ini. Tetapi untuk D-Link ini saya belum hubungkan dengan kabel jaringan yang ada di tempat saya. Jadi belum ada koneksi internet yang masuk ke dalam access point dari D-Link ini. Sekarang kita coba tes dulu. Kita masuk karena kita akan lihat untuk tampilan dalam dari D-Link ini. Secara default access point ini tidak memiliki password ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung connect saja dengan SSID D-Link yang sudah dikeluarkan. Oke, di sini kita sudah bisa connect ya, tetapi statusnya masih no internet karena memang belum ada kabel internet yang masuk ke dalam access point ini. Sekarang kita akan coba tes. Kita akan masuk ke dalam perangkatnya. Di dalam panduan ya, di sini kita bisa masuk ke dalam alamat IP address yang sudah disediakan oleh D-Link ini. Kita masuk di 192.168.0.50. Kita tes. Nah, di sini kita masih belum bisa masuk karena memang di sini komputer saya belum mendapatkan alamat IP address dari D-Link ini. Karena secara default access point D-Link ini tidak memberikan IP secara otomatis. Jadi teman-teman harus setting terlebih dahulu. Caranya teman-teman bisa masuk aja ke logo network, klik kanan, kemudian open network. Dan di sini kita bisa pilih Ethernet. Lalu kita pilih change adapter option. Nah, di sini ada WiFi kita teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih properties. Kita pilih yang IP4. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja alamat IP-nya. Di sini kita bisa masukkan alamat IP 192.168.0.48 teman-teman. Kemudian kita tap. Nah, nanti dia akan terisi otomatis. Lalu untuk gateway-nya juga kita bisa isi 192.168.0.1. Dan untuk DNS-nya teman-teman bisa isi 192.168.0.1. Jika sudah, teman-teman klik OK saja. Kemudian klik OK dan ini bisa kalian tutup aja. Ini kalian tutup. Sekarang kita coba masuk lagi ke dalam D-Link-nya teman-teman. Kita masukkan. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, karena kita sudah satu frekuensi ataupun satu alamat IP address dengan access point dari D-Link ini. Oke, jika sudah, passwordnya di sini teman-teman bisa masukkan admin. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman nanti bisa baca aja untuk panduan instalasinya di sini ya, di manual book ini, di quick installation guide ini teman-teman juga disediakan cara untuk settingnya termasuk dengan passwordnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut.
Di sini kita masukkan admin, jika sudah kita klik login. Oke, jadi ini adalah tampilan interface dari access point D-Link DAP X1810F. Tampilannya dia seperti ini. Jadi untuk setting D-Link ini teman-teman nggak perlu controller lagi, teman-teman hanya perlu akses aja ke alamat IP yang telah disediakan, yaitu 192.168.0.50. Nah, ini adalah tampilan dari home-nya. Di sini kita ada modenya. Untuk saat ini kita masih menggunakan mode AP mode ya, artinya kita hanya menggunakan access point aja. Lalu di sini ada fat AP, nanti kita bisa coba. Di bagian sebelah kanan di sini ada grafiknya. Jadi untuk upstreamnya sama downstreamnya terpantau di sini. Di bawah di sini ada device info yang artinya CPU-nya tergunakan berapa persen, kemudian memorinya dipakai berapa persen, ada informasinya di sini. Dan di sini ada device description, ada position setting, di sini juga ada informasi terkait plan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam wizard. Nah, di wizard ini ada settingannya ya teman-teman. Kita mau pilih yang gateway mode ataupun kita pilih yang AP mode teman-teman. Kalau AP mode itu bedanya kita hanya meneruskan aja alamat IP yang ada dari modem kita. Ataupun kalau teman-teman punya router, access point ini hanya menyebarkan aja teman-teman, tanpa harus mengubah alamat IP-nya lagi teman-teman. Jadi IP yang dari modem itu langsung disebarkan oleh access point ini. Nah, di sini juga ada gateway mode yang artinya untuk LAN-nya nanti teman-teman bisa hubungkan ke PC ataupun ke laptop milik teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke WiFi. Nah, di WiFi ini adalah tempat untuk kita setting SSID-nya teman-teman. Kalau tadi tuh SSID-nya masih D-Link, di sini kita bisa rubah untuk SSID-nya. Contoh di sini saya masukkan nama saya untuk SSID-nya. Nah, ini kita bisa umpetin juga nih untuk SSID-nya. Jadi teman-teman nanti nggak akan kelihatan ya SSID-nya. Kemudian di sini ada wireless mode-nya. Nah, ini bisa dipilih. Tapi kalau teman-teman bingung, pilih aja default-nya aja. Channelnya juga kalau teman-teman bingung, pilih auto. Encrypt-nya ini adalah password-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih tipenya. Biasanya kita pakai yang WPA2 ya. Nah, seperti ini. Jika sudah teman-teman silahkan masukkan passwordnya aja. Kemudian untuk maksimum kliennya di sini per AP ada 128 dan TX powernya dia ada di maksimal ya teman-teman. Menariknya lagi, access point D-Link DAP X1810 ini sudah support dengan VLAN teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya router Mikrotik ataupun router yang lain yang support dengan VLAN, teman-teman bisa hubungkan dengan access point D-Link ini menggunakan VLAN. Jadi makin enak lagi serta makin mudah buat nanti controllingnya ya teman-teman. Nah, sebelah sini ada 5 GHz WiFi, ini sama ya seperti yang tadi. Kemudian di sini ada advance. Nah, ini kita bisa atur negaranya. Ini kita pilih Indonesia dulu ya. Nah, ini kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa secara default seperti ini aja. Ini nggak masalah ya. Oke, selanjutnya kita bisa make a CL ya. Di sini kita bisa tambahkan MAC address-nya, ada WiFi timer. Jadi kalau teman-teman hidupkan WiFi-nya itu nanti bisa diwaktuin teman-teman. Jadi bisa nyala dari jam berapa sampai jam berapa. Oke. Menarik untuk fiturnya. Lanjut kita ke bagian networknya. Nah, di sini kita bisa masukkan alamat LAN-nya itu secara statik ataupun kita dapat IP secara otomatis ya teman-teman. Kalau masukin statik ya kita tinggal masukin aja di sini LAN-nya mau kita masukin alamatnya berapa. Nah, ini defaultnya muncul 192.168.0.50. Nah, ini untuk cloud-nya ya. Cloud servernya juga bisa diaktifkan di sini. Menarik banget untuk access point ini. Lalu kita bisa masuk ke manage, kita tes dulu aja ya. Dan menariknya dia bisa backup dan restore ya teman-teman, karena nggak semua access point itu ada fitur backup dan restore seperti ini teman-teman. Oke, Nih di sini juga kita bisa reset secara default. Biasanya access point yang murah-murah itu hanya ada fitur resetnya aja teman-teman, nggak ada fitur backup dan restore-nya. Oke, kita masuk ke time remote-nya. Di sini juga bisa dijadwalkan dia akan restart itu di jam berapa, itu kita bisa jadwalkan. Ini ada upgrade untuk firmware-nya ya. Kemudian ada time manager-nya. Di sini kita bisa atur untuk time-nya. Saya pakai yang Indonesia. Oke, yang ini biar cocok ya. Di sini ada lock juga, jadi kelihatan nih kita misalnya udah rubah apa ataupun ada
perubahan apa di log ini kita bisa lihat ya teman-teman. Dan untuk harganya akses poinnya itu terakhir saya cek dia dibanderol di angka 999.000 ataupun 1 juta kembali 1.000 ya. Itu harga promo. Tidak tahu nanti kalau misalnya harga normalnya berubah menjadi berapa. Tapi nanti untuk link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa cek aja untuk harga terupdate dari akses point D-Link DAP X1810F ini. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.